Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini akhirnya setelah sekian lama aku bikin video lagi. Dan tebak sekarang jam berapa? Jadi sekarang adalah jam 21.21 teman-teman. Aku bikin video jam setengah 10 banget. Oh ya guys, buat kalian yang baru nonton video aku, welcome to Moza Socha channel. Oh ya guys, di video kali ini aku mau ngebahas soal milia. Kenapa aku hari ini mau ngebahas soal milia? Jadi sebenarnya ada teman-teman yang dari kemarin tuh udah nge-message aku ataupun komen di video-video aku sebelumnya kalau misalnya pengen sebenarnya segera dibuatin video tentang luka jahitan aku. Nah, aku akan segera bikin videonya ya guys. Cuman aku mau coba menunggu beberapa saat lagi karena aku tuh masih proses kontrol guys. Jadi buat kalian yang udah nonton video aku yang kecelakaan kemarin, mungkin kalian udah tahu ya kalau kemarin gigi aku sempat patah. Terus habis itu nih, ini bekas jahitannya aku nih udah kayak gini guys, teman-teman nih. Nih, ya gitu deh. Sebenarnya tetap bekas sih karena kayak kata dokternya cukup susah juga kalau misalnya mau rata, karena tuh pas itu tuh emang aku tuh sempat kena arterinya gitu guys. Ya nanti pokoknya kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya. Jadi buat video yang itu sabar dulu ya guys, karena aku masih proses kontrol. Jadi kayak mau bikin video tentang kelanjutan jahitannya tuh kayak masih nanggung gitu. Cuman ya nggak apa-apa, nanti aku akan coba buat dalam waktu dekat ini. So tunggu videonya ya. A few moments later. Oh ya, di video kali ini aku mau ngebahas soal milia. Kenapa aku tuh pengen banget bahas soal milia? Karena sumpah guys, kulit aku tuh gak tau kenapa ya, kayak gampang banget miliaan. Kayak aku baru pakai produk eye cream dikit nih yang kebetulan nggak cocok gitu. Terus habis itu udah milia besoknya kayak gitu-gitu. Jadi kayak jadi sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya milia apa sih? Milia itu kayak ada putih-putih gitu loh. Biasanya itu ada di area mata kayak gini gitu, tapi ya banyak sih sebenarnya, nggak cuma di area mata aja. Nih milia tuh bisa terjadi juga di kulit kepala, dahi, kelopak mata, hidung, belakang telinga, pipi, rahang, bagian dalam mulut, dada, bahkan kelamin guys. Jadi sebenarnya milia itu apa sih teman-teman gitu kan, kalau misalnya teman-teman nanya. Jadi milia itu tuh sebenarnya terbentuk ketika sel kulit mati atau protein yang bernama keratin terperangkap di bawah permukaan kulit. Jadi buat kalian nih teman-teman, kalau misalnya kalian ngerasa di bawah permukaan kulit kalian tuh kayak tiba-tiba ada kayak putih-putih gitu yang kayak susah banget, itu kalian juga, aku tuh kadang juga susah kayak bedain gitu milia sama jerawat putih itu apa. Tapi tuh kayak lebih kesel dan sering orang-orang yang pada nyebutnya milia, tapi sebenarnya itu beda ya teman-teman. Jadi kalau milia itu tadi, jadi protein atau sel kulit mati yang sebenarnya terperangkap di bawah kulit kita gitu. Nah, sebenarnya tuh ada banyak cara cepatnya teman-teman. Kalau misalnya kalian punya banyak duit atau ya kayak udah nggak sabar, kayak ganggu banget sih penampilan aku, kayak banyak banget putih-putih, benjolan putih-putih gitu di bawah mata. Kalau biasanya ya yang dialami sama teman-teman tuh kayak gitu di bawah mata, termasuk aku gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalau mau kalian cara cepat itu adalah laser. Jadi kalau kalian punya sisa-sisa duit atau kayak, karena laser kan nggak murah, nggak semurah kayak kalian beli skincare ya, pasti kayak minimal tetap adalah 500.000 ke atas atau bahkan ada yang jutaan gitu ya lasernya. Nah itu tuh cara cepat, nanti tuh kalian di laser, habis itu nanti si milianya tuh nanti akan kayak kering gitu, terus nanti dia akan bekasnya itu akan ngelupas sendiri, terus tiba-tiba ya udah normal, tiba-tiba jadi nggak ada milianya gitu. Cuman buat kalian yang kayak punya hati yang lebih sabar dan ya udah deh nggak apa-apa daripada laser, ya udah aku pakai skincare aja gitu, sebenarnya bisa teman-teman. Nah jadi kalau pengalaman aku sendiri ya teman-teman, jadi aku tuh pakai yang namanya retinol. Retinol tuh ngebantu banget teman-teman, karena dia itu kan bisa gimana ya, membantu kulit meregenerasi kulit gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh nanti lama-lama tuh bisa milianya keluar sendiri, dan itu beneran. Dan kebetulan retinol yang aku pakai itu dari Something teman-teman nih. Ini masih kayak kemasan yang lama ya teman-teman, masih kemasan yang lama, tapi Something ngeluarin kemasan yang baru tuh yang lebih pump, jadi lebih higienis dan nggak gampang berubah warna. Kan retinol tuh gampang oksidasi ya teman-teman, jadi kayak akhirnya dari yang warnanya kuning terang nanti jadi tiba-tiba kuning gelap gitu. Cuman sebenarnya ya kalau buat aku produk dari Something ini udah fine banget sih buat aku nanganin milia. Dan kalian kuncinya harus bersabar, karena nggak bisa guys, nggak bisa cepat kalau misalnya cuma pakai skincare ya teman-teman. Jadi gitu. Cuman sebenarnya proses milia sendiri itu banyak caranya gitu.
biar aku nggak ngawang aja ya. Ternyata setelah aku cari tahu ya teman-teman, itu tuh banyak loh caranya buat menangani pengobatan milia itu. Selain laser yang tadi aku bilang, juga pakai skincare buat kalian yang mau bersabar dan kayak ya udah kayak aku menerima aja. Mungkin karena milianya alhamdulillah ya guys kayak nggak terlalu banyak, jadi aku masih nggak apa-apa pakai skincare gitu. Cuman mungkin buat kamu teman-teman yang emang udah ngerasa milianya banyak banget dan udah nggak pede sampai ngeganggu sampai bikin stres, mendingan emang kalian laser aja gitu. Cuman nih aku kasih tahu, ini tuh ternyata milia itu ada beberapa terapinya guys. Ada yang namanya tuh krioterapi. Jadi dia itu prosedur untuk membekukan dan menghancurkan benjolan milia menggunakan nitrogen cair. Aku sebenarnya juga nggak tahu ya guys, aku belum tahu, belum pernah lihat gimana sistemnya mungkin. Tapi kan itu namanya di perawatan pasti ya ada caranya. Terus ada juga yang namanya tuh dermabrasi. Dia itu pengikisan lapisan kulit teratas dengan menggunakan alat khusus. Oh jadi dikikis kulitnya dikit-dikit itu sampai akhirnya milianya keluar gitu teman-teman. Kayaknya seperti itu ya. Terus ada juga namanya chemical peeling, pengikisan lapisan teratas dengan mengoleskan cairan kimia. Ini yang tadi aku bilang guys, pengolesannya itu bisa menggunakan retinol ini yang aku pakai ini, karena emang dia tuh nanti lama-lama tuh kayak tipis gitu. Lumayan kan, namanya regenerasi kulit kan dia kayak juga apa ya, nipisin kulit dikit-dikit gitu. Lol banget, cuman kayak istilahnya bahasa awamnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya nanti tuh si milianya bisa kayak keluar sendiri gitu, kayak gitu. Terus ada juga yang tadi itu ablasi laser yang tadi aku jelasin, pengobatan di perawatan kulit yang menggunakan laser itu lebih cepet. Kayaknya sih setahu aku ya, itu dalam 3 hari itu dari kamu laser hari pertama sampai hari ketiga itu tuh udah kayak bisa hilang gitu loh. Terus hari kelimanya itu bener-bener kamu udah mulus lagi, udah nggak ada milianya gitu. Jadi kayak wow, magic. Terus ada yang namanya diatermi, yaitu prosedur untuk menghilangkan milia dengan menggunakan suhu panas. Aku juga belum pernah mengetahui caranya atau prosedurnya seperti apa ya kalau yang itu teman-teman. Tapi ada juga namanya deroofing, yaitu prosedur untuk mengeluarkan isi milia dengan menggunakan jarum steril. Itu juga bisa sih sebenarnya, cuman dengan perawatan pengawasan dokter deh kalau menurut aku teman-teman. Jadi jangan ngasal, soalnya dulu aku atau awal-awal kan suka gemes, aku nggak pernah tahu sebenarnya gimana dulu zaman-zaman belum tahu yang namanya perskincarean gitu ya teman-teman, sama perawatan kayak gitu. Aku juga sering kayak gemes, terus akhirnya aku pencetin milianya itu, serius aku pencetin, terus habis itu ujung-ujungnya hilang, bisa keluar itu milianya, si keratinnya yang terjebak di bawah permukaan kulit tuh bisa keluar gitu. Cuman tuh apa ya habis itu berbekas gitu, terus bekasnya agak lumayan lama. Terus ternyata setelah aku cari tahu tuh emang dia itu tuh mencetin tuh sebenarnya nggak bagus, karena ternyata bisa bikin peradangan kulit gitu. Kayak ya kan selain kita nggak higienis juga ya, jadi kayak emang ya gimana gitu lah ya teman-teman. Cuman jujur aku dulu pernah melakukan itu. Terus buat kalian yang nanya sebenarnya milia tuh bahaya nggak sih? Soalnya aku takut banget. Soalnya mungkin ada teman-teman yang punya kasus milia cukup banyak ya, apalagi di bawah permukaan mata kan. Permukaan mata kan termasuk lapisan yang tipis ya teman-teman. Jadi kadang tuh kita juga khawatir kan. Aku juga kadang khawatir gitu. Kayak pas dulu tuh aku sumpah banget salah pakai eye cream dikit milia, salah pakai skincare dikit milia gitu. Jadi kayak ih kenapa sih, kesel kan, karena milia itu kan nggak kayak jerawat gitu loh yang kayak dioles-olesin bisa. Itu tuh kayak beneran harus congkel gitu lah ibaratnya. Jadi kayak susah kan teman-teman. Jadi kayak bikin takut gitu. Nah tapi sebenarnya buat kalian yang ngerasa sebenarnya milia bahaya apa enggak sih gitu, sebenarnya ternyata di mana-mana kalau kalian coba baca artikel gitu, sebenarnya milia itu nggak bahaya teman-teman. Cuman ya itu agak kurang nyaman dan mungkin ada beberapa yang bikin kurang pede gitu ya penampilannya, karena kayak terganggu gitu kan, ada kayak putih-putih, benjolan putih-putih kecil gitu. Nah sekarang sebenarnya kalau misalnya kalian nanya sebenarnya penyebabnya milia itu apa sih gitu. Nah penyebabnya itu ada beberapa nih teman-teman, nih aku bacain aja biar nggak ngawang ya. Itu tuh ada paparan sinar matahari dalam waktu yang lama atau akibat luka bakar. Ternyata paparan sinar matahari itu juga bisa bikin milia loh teman-teman kalau terlalu lama. Terus habis itu penggunaan krim kortikosteroid dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya di krim atau di skincare kalian, atau kebetulan pas itu emang ada di eye creamnya kalian yang kalian pakai itu ada kandungan kortikosteroidnya, itu tuh bikin milia. Dan ternyata aku juga pernah kayak gitu guys, aku pernah pakai eye cream sumpah, dan itu aku benci banget akhirnya sekarang sama eye cream itu, karena akhirnya bikin milia banyak banget. Padahal sebelumnya aku gak pernah kayak gitu. Akhirnya teman-teman
aku sekarang bener-bener kalau eye cream nggak mau coba-coba. Kayak mahalan dikit nggak apa-apa daripada kamu beli yang murahan tapi bikin milia dan bikin bahaya mata kamu kan, sekitar mata kamu. Jadi mendingan kamu pakai yang aman-aman aja. Dan kalau sekarang aku tuh lagi pakai eye creamnya Game Changer ini guys, ini dari Something juga. Aku kayak banyak ya, kalian kalau misalnya udah ngikutin aku video-video aku, emang aku salah satu pecinta Something jujur aja, karena skincare-nya itu gentle, terus habis itu nggak neko-neko gitu, terus kelihatan hasilnya gitu, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Nah jujur aku selama pakai ini sih alhamdulillahnya aman-aman aja ya teman-teman. Jadi aku bisa bilang ya aku merekomendasikan ini, dan ini kayaknya nggak terlalu mahal deh, kayak 115.000 gitu. Bisa dipakai berbulan-bulan jujur. Ini aku nggak tahu dari bulan apa masih ada. Nah terus habis itu selain penggunaan krim tadi itu, terus paparan sinar matahari, terus ada juga karena perawatan kulit dengan prosedur tertentu seperti dermabrasi atau laser refurbishing. Ternyata perawatan kulit itu jenis tertentu, kalau misalnya kulit kita nggak kuat atau gimana juga bisa bikin milia ya teman-teman. Aku juga baru tahu sih. Terus ada juga yang luka lepuh akibat paparan tanaman beracun. Oh ada juga ternyata itu bisa bikin milia, aku baru tahu juga guys. Terus ada juga luka lepuh akibat kondisi atau penyakit tertentu seperti epidermolysis bullosa, cicatricial pemphigoid, dan porphyria cutanea tarda. Nah, itulah ya guys, agak susah penyebutannya ya. Cuman ya itulah beberapa penyebab milia tuh kayak gitu. Cuman kayaknya sih kalau yang sering kita terjadi yaitu ya karena salah skincare, terus habis itu paparan sinar matahari, mungkin itu sih yang lebih realistis di kita ya biasanya ke itu gitu. Nah terus kalau misalnya kalian nanya sebenarnya milia tuh bisa dicegah nggak sih? Bisa banget teman-teman. Jadi kita bisa mencegah milia itu yaitu dengan tidak menggunakan skincare yang mengandung kortikosteroid tadi itu yang aku bilang. Terus habis itu juga selalu pakai sunscreen, itu penting banget. Terus habis itu menggunakan perawatan kulit yang sesuai sama kulit kita gitu. Gak usah neko-neko, gak usah yang karena kalian tergiur sama tawaran iklan yang langsung putih atau apa gitu. Kalian gak tahu itu kandungannya gimana kan. Jadi kayak gak usah yang terlalu tergiur harga murah dan hasil cepat gitu ya teman-teman. Mendingan gak usah, hindari banget. Terus habis itu juga membersihkan wajah secara rutin dengan menggunakan sabun yang lembut dan bebas parfum. Karena emang sih guys, buat kalian apalagi kulit sensitif ya, kandungan parfum, pewangi gitu-gitu tuh kayak agak riskan sama kulit kita jadi sensitif. Kalau kulit kita jadi sensitif, pasti jadi gampang banget buat kena penyakit kulit ya, penyakit kulit lagi karena apalah, entah radang lah, entah milia juga ya kan, ataupun jadi kusam, pokoknya jadi banyak lah kalau misalnya emang udah permukaan kulitnya rusak ya teman-teman. Terus habis itu menambah asupan vitamin B dan juga vitamin E gitu sih untuk pencegahannya gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi sebenarnya milia itu juga banyak banget jenisnya. Ada jenis yang emang kayak ini aku kasih tahu kalian ya, aku baca aja karena ini berdasar referensi ya guys. Kalau yang jenis-jenis milia banget kan aku juga kayak nggak mungkin hafal di luar kepala kan. Cuman ya ternyata setelah aku cari tahu dan aku biar nggak ngawang ya teman-teman. A few moments later. Jadi itu teman-teman, buat kalian yang gemes masih mencet-mencet miliahnya kalian, gak apa-apa, lanjutkan aja. Kalau kalian mau ada luka yang malah bikin parah kulit kalian, nanti jadi bopen dan lain sebagainya, ya itu serah kalian. Cuman ya saran aku, kalau dari aku sendiri, akhirnya sekarang aku lebih picky dalam memilih eye cream otomatis ya teman-teman. Terus aku juga sekarang lebih mengontrol penggunaan skincare ya, seling-seling lah, seminggu 2 kali pakai retinol gitu-gitu. Itu bisa membantu banget. Tapi ya itu yang paling penting ya teman-teman, pakai sunscreen. Jangan pernah pakai skincare yang mengandung kortikosteroid atau krim yang mengandung kortikosteroid itu. Terus jangan asal beli perawatan kulit. Terus itu tadi kesimpulannya ya teman-teman, kalian bisa, kalau yang mau cepet ya silahkan laser ke klinik-klinik kecantikan terdekat yang sudah kalian percaya ya. Gitu teman-teman. Ya semoga keresahan aku dan pengalaman aku tentang permiliaan ini semoga bisa membantu teman-teman yang juga lagi struggle sama milia, karena
Ya gimana ya guys, serius deh, udah jerawat tuh bikin stres. Apalagi Milia yang susah banget hilang ya kan. Apalagi Milia tuh kadang sumpah sampai berbulan-bulan juga ada guys. Dan aku punya juga kayak gitu nih. Kayak sekarang nih aku lagi ada nih Milia nih guys, di deket, kelihatan gak sih? Di deket sini nih tuh, di dalam mata aku yang sebelah sini. Aku nggak tahu cara ngilanginnya gimana. Jadi kayak ya udahlah, aku biarin aja. Karena ini kok ya bener-bener di kelopak mata itu yang susah banget dan nyebelin banget guys. Tapi aku kayak yaudah, nanti lama-lama kayak dia juga keluar sendiri gitu. Soalnya gimana coba guys kalau bener-bener di sini, oh my god tuh kelihatan kan putih kayak gini, gimana coba? Susah juga kan, jadi kayak ya udahlah ya. Begitu teman-teman. So buat kalian, thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa habis ini nonton video aku yang lainnya ya guys, ada banyak. Oke? Dan jangan lupa komen tentang pengalaman kamu juga tentang Milia. Siapa tahu kan yang lainnya juga terinspirasi dari pengalaman sama cerita kamu. Kalian boleh banget komen di bawah. Terus habis itu juga jangan lupa like, share. Oh ya guys, di situ di bawahnya di bawah juga ada tombol terima kasih buat kalian yang mungkin mau berdonasi, mengucapkan terima kasih. Nanti aku akan mengembangkan untuk modal mengembangkan channel ini ya guys. Terima kasih karena ya gimana ya guys, masih seperti ini aja, tapi aku akan semangat bikin video karena menurut aku bahagia banget setiap kali habis bikin video. So semoga aku bisa terus bikin video-video yang bermanfaat buat kalian semua gitu ya guys. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Thank you for watching, see you on my next video, bye bye. BTW guys, hari ini aku habis beli lipstick merah dan finally aku seneng banget guys menemukan lipstick merah yang cocok sama kulit aku. Nanti aku akan bikin videonya di selanjutnya ya. Buat kalian juga yang lagi nyari lipstick merah kesayangan kalian yang bingung, yang natural, yang bikin gigi putih, akan aku review segera.